Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat besertakan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi ulumul Quran dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ulumul Quran, program studi Hukum Keluarga Islam semester 1. Baiklah, yang pertama yaitu klasifikasi hadis. Pengklasifikasian hadis berdasarkan yang pertama yaitu jumlah perawi. Terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang kedua, pengklasifikasian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matannya. Yang pertama ada hadis sahih, dan kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Terus yang berikutnya ada pengklasifikasian hadis berdasarkan tempat penyandarannya. Adapun hadis tersebut ada 4, yaitu hadis qudsi, hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis dhaif. Hadis sahih. Pengertian hadis sahih menurut lughat atau menurut bahasa, sahih adalah lawan dari sakim. Artinya sehat lawan sakit, hak lawan batil. Menurut ahli hadis adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang adil lagi cermat dari orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah SAW atau sahabat atau tabi'in, bukan hadis yang shadz atau kontroversi dan terkena illat yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Dalam definisi lain, hadis sahih adalah ma naqalahu adlun tammun dabti muttasilus sanadi ghairu mu'allalin wala syadzin. Hadis yang diambil oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berillat dan tidak janggal. Hadis sahih dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadis sahih li zatihi, ialah hadis sahih yang memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal. Dan yang kedua, ada hadis sahih li ghairihi. Syarat-syarat hadis sahih yang pertama yaitu sanad bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, dan tidak janggal. Yang kelima, tidak ada illat. Berikutnya yaitu hadis hasan. Menurut bahasa, kata hasan berasal dari al-husnu, yang berarti bagus, baik. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam dan berbeda-beda. Karena melihat bahwa hadis hasan menurut istilah ialah hadis yang sanadnya bersambung oleh penukil yang adil, namun kurang kedhobitannya, tidak terlalu kuat ingatannya ketika terhindar dari shadz dan illat. Dengan demikian, hadis hasan pada dasarnya adalah hadis musnad, sanadnya bersambung kepada Nabi, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, tidak mengandung shadz ataupun illat, tapi di antara periwayatnya dalam sanad ada yang kurang dobit,
Dengan kata lain, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Hanya saja pada hadis hasan, di antara salah seorang periwayatnya ada yang kurang dhabit. Sedangkan pada hadis sahih, seluruh periwayatnya dhabit. Hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li zatihi, yaitu hadis yang memenuhi segala syarat hadis hasan. Hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi, hadis dhaif yang bukan dikarenakan perawinya pelupa, banyak salah, dan orang fasik yang mempunyai mutabi' dan syahid. Hadis yang dhaif dikatakan dikuatkan dengan beberapa jalan dan sebab kedhaifannya, bukan karena kefasikan perawi atau kedustaannya, seperti hadis yang sanadnya ada perawi yang mastur atau rawi yang pernah keliru dalam meriwayatkan lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya atau yang lebih kuat darinya. Hadis ini derajatnya lebih rendah daripada li zatihi dan dapat dijadikan hujjah. Kehujahan dari segi wurud dan dalalah. Menurut seluruh fuqaha, hadis hasan dapat diterima sebagai hujjah dan diamalkan walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih. Demikian pula pendapat kebanyakan muhaddisin dan ahli usul, kecuali sedikit dari kalangan yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis. Bahkan sebagian muhaddisin yang mempermudah dalam persyaratan sahih memasukkannya ke dalam hadis sahih seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Dan berikutnya yaitu hadis dhaif. Adapun pengertian menurut muhaddisin, huwa kullu hadisin lam tajtami' fihi sifatul qabulin, wa qala aktsarul ulama'i huwa ma lam yajma' sifatas sahihi wal hasani. Hadis dhaif adalah sebuah hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima. Dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih dan hasan. Jadi hadis dhaif ini syarat-syaratnya tidak terpenuhi seperti hadis-hadis sahih dan hadis hasan. Berarti kebanyakan orang berpendapat bahwa hadis dhaif sangat lemah. Selanjutnya yaitu rijalil hadis atau rijal al-hadis. Menurut bahasa, kata rijal berarti para kaum pria. Sedangkan rijal al-hadis berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi. Secara terminologi, ilmu ini didefinisikan dengan ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis, baik dari kalangan sahabat, sahih, maupun generasi berikutnya. Jadi ilmu rijal al-hadis yaitu ilmu yang mempelajari tentang tokoh atau orang yang membawa hadis semenjak dari Nabi sampai dengan periwayat terakhir. Hal yang terpenting di dalam ilmu rijal al-hadis adalah sejarah kehidupan para tokoh tersebut, meliputi masa kelahiran dan wafat mereka, negeri asal, negeri mana saja tokoh-tokoh itu mengembara, dan dalam jangka berapa lama, kepada siapa saja mereka memperoleh hadis, dan kepada siapa saja mereka menyampaikan hadis. Berikutnya urgensi ilmu rijal al-hadis
ilmu ini membahas tentang keadaan dan sejarah singkat kehidupan para rawi yang menerima hadis dari Rasulullah, yaitu sahabat, para rawi yang menerima hadis dari sahabat yakni tabi'in, para rawi yang menerima hadis dari tabi'in yakni tabi'in dan seterusnya. Di samping itu, ilmu ini juga membahas tentang muhadramin, mawali, dan hal-hal yang berpautan dengannya. Dengan ilmu ini, penelitian sanad hadis yang dilakukan karena ilmu ini merupakan data yang lengkap mengenai para periwayat hadis, baik biografi mereka maupun kualitas pribadi mereka. Kiranya sulit dibayangkan kalau seseorang sekarang ini ingin meneliti sanad hadis tanpa menggunakan ilmu ini, mengingat bahwa para periwayat itu sendiri sudah ribuan tahun meninggal dunia. Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui bersambung atau tidaknya sanad suatu hadis. Maksud persambungan sanad adalah pertemuan langsung apakah rawi berita itu bertemu langsung dengan gurunya atau pembawa berita ataukah tidak, atau hanya pengakuan saja. Semua itu dapat dideteksi melalui ilmu ini. Muttasilnya sanad ini nanti dijadikan salah satu syarat kesahihan suatu hadis dari segi sanad. Jadi dapat diketahui bahwa ilmu rijal al-hadis berguna untuk mengetahui tentang para perawi yang ada dalam tingkatan sanad hadis. Dengan mengetahui para rawi itu akan dapat mencegah terjadinya pemalsuan hadis. Penambahan matan hadis juga dapat mengetahui tingkatan kesahihan tiap-tiap hadis yang ditemui. Contoh pengaplikasian ilmu rijal al-hadis dalam sebuah hadis yang artinya telah mengabarkan kepada kami Am bin Hisham, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Makhlad dari Sufyan, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Am bin Bujdan, dari Abu Zar, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, debu yang suci adalah alat wudu bagi kaum muslim, walaupun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i. Untuk melihat kesahihan sebuah hadis, kaidah ilmu hadis menyatakan bahwa yang pertama kali perlu diteliti adalah sanadnya. Bila sanadnya dinyatakan sahih, barulah matannya bisa diperhatikan. Bila tidak, maka matannya dipandang tidak sahih lagi. Untuk menguji kesahihan sanad di atas berikut di bawah ini akan ditelusuri identitas para perawinya. Adapun jalur-jalurnya sanad adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Zar, Am bin Bujdan, Abi Qilabah, Ayyub, Sufyan, Mahlad, Hisham, dan An-Nasa'i. Contoh dari biografi singkat Abi Zar, nama lengkapnya adalah Jundub bin Junadah bin Qiyas bin Am. Beliau termasuk kalangan sahabat Nabi. Negeri semasa hidup beliau yaitu di Madinah. Nabi Muhammad pernah memerintahkan agar mencintai 4 sahabatnya, di antaranya yaitu Abi Zar. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Selain beliau berguru kepada Nabi Muhammad SAW, beliau juga berguru kepada sahabat, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beberapa orang yang berguru kepadanya antara lain Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid, Usamah bin Salman, Am bin Bujdan, dan lain sebagainya. Asbabul wurud. Secara etimologi, asbabul wurud merupakan susunan idhofah yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab. Menurut ahli bahasa diartikan dengan al-hab, tali, saluran, yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Dan ada juga yang
mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Dengan demikian, secara sederhana asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadis, maka asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang munculnya sebuah hadis. Adapun urgensi asbabul wurud menurut Imam As-Suyuti antara lain, yang pertama untuk menentukan adanya taksis hadis yang bersifat umum. Yang kedua untuk membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Yang ketiga mentafsil atau memerinci hadis yang masih bersifat global. Yang keempat untuk menentukan ada atau tidak adanya nas mansukh dalam suatu hadis. Yang kelima menjelaskan ilat sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Yang keenam menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami. Sebagai ilustrasi akan diberikan beberapa contoh mengenai fungsi asbabul wurud hadis, yaitu untuk menentukan adanya taksis terhadap suatu hadis yang am, misalnya hadis yang berbunyi yang artinya solat orang yang sambil duduk pahalanya separuh dari orang yang solat sambil berdiri. Hadis riwayat Ahmad. Pengertian solat dalam hadis tersebut masih bersifat umum, artinya dapat berarti solat fardu dan sunat. Jika ditelusuri melalui asbabul wurudnya, maka akan dapat dipahami bahwa yang dimaksud solat dalam hadis itu adalah solat sunat, bukan solat fardu. Inilah yang dimaksud dengan taksis, yaitu menentukan kekhususan suatu hadis yang bersifat umum dengan memperhatikan konteks asbabul wurud. Asbabul wurud hadis tersebut adalah bahwa ketika itu di Madinah dan penduduknya sedang terjangkit suatu wabah penyakit, maka kebanyakan para sahabat lalu melakukan sholat sunnah sambil duduk. Pada waktu itu Nabi kebetulan datang dan tahu bahwa mereka suka melakukan sholat sunat tersebut sambil duduk. Maka Nabi kemudian bersabda, sholat orang yang sambil duduk pahalanya separuh dari orang yang sholat dengan berdiri. Mendengar pernyataan Nabi tersebut, akhirnya para sahabat yang tidak sakit memilih sholat sunat sambil berdiri. Dari penjelasan asbabul wurud tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sholat dalam hadis itu adalah sholat sunat. Pengertiannya adalah bahwa bagi orang yang sesungguhnya mampu melakukan sholat sunat sambil duduk, maka ia akan mendapat pahala separuh dari orang sholat sunat dengan berdiri. Dengan demikian, apabila seseorang memang tidak mampu melakukan sholat sambil berdiri, mungkin karena sakit, baik sholat fardu atau sholat sunat, lalu ia memilih sholat dengan duduk, maka ia tidak termasuk orang yang disebut-sebut dalam hadis tersebut. Maka pahala orang itu tetap penuh bukan separuh, sebab ia termasuk golongan orang yang memang boleh melakukan rukhsah atau keringanan syariat. Berikutnya yaitu hadis mu'dal dan hadis munqati. Hadis mu'dal menurut etimologi berarti sesuatu yang sulit dicari atau sesuatu yang sulit dipahami. Dan disebut hadis mu'dal karena seolah-olah hadis itu menyulitkan sehingga orang yang meriwayatkannya tidak memperoleh manfaat. Adapun pengertian hadis mu'dal menurut terminologi adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat dua orang rawi atau lebih yang gugur secara beriringan di bagian mana saja, seperti sahabat dan tabi'in atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau seterusnya. Apabila rawi yang gugur terdapat di antara dua orang, kemudian seseorang lagi gugur di tempat lain dalam sanad itu, maka hadis yang demikian ini tidak disebut hadis mu'dal, melainkan hadis munqati dalam dua tempat. Berdasarkan uraian di atas, maka yang termasuk dalam kategori hadis mu'dal yaitu semua hadis yang dalam sanadnya tidak disyaratkan muttasil sebagai hadis marfu, mauquf dan maqtu,
Sedangkan hadis munqati dan muttasil tidak termasuk dalam kategori hadis mu'dhal. Hadis munqati, menurut bahasa, munqati berasal dari kata inqata yang artinya adalah terputus. Sedangkan munqati adalah sesuatu yang terputus. Adapun pengertian hadis munqati menurut istilah, maka ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama ahli hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis munqati adalah hadis yang di dalamnya terdapat satu orang rawi yang gugur sebelum sahabat, di mana pun tempatnya, dengan syarat gugurnya rawi tidak lebih dari satu orang rawi secara berturut-turut. Pendapat ini adalah pendapat yang paling unggul. Sebagian ulama hadis lainnya berpendapat bahwa hadis munqati adalah setiap hadis yang tidak sambung sanadnya. Ini merupakan pendapat dari Al-Khatib, Ibnu Abdul Bar, dan lainnya. Seulangi, sebagian ulama hadis lainnya berpendapat bahwa hadis munqati adalah setiap hadis yang tidak tersambung sanadnya. Ini merupakan pendapat dari Al-Khatib, Ibnu Abdul Bar, dan lainnya. Demikian uraian tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan saat saya menyampaikan materi tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.